Selamat siang teman-teman dan pemerintah kami se-Kabupaten Sintang, Kecamatan Sau, Kalimantan Barat. Di sini saya Noberta Mutiara Anggela ingin mengusulkan bahwa jalan kami di sini sudah amat-amat parah dan susah dilewati. Kami juga di sini sehari-hari menuntut ilmu untuk berjalan ke sekolah dengan jalan seperti ini. Kami untuk datang ke sekolah kami di sini nyeker atau tidak menggunakan alas kaki. Sebenarnya sangat-sangat sedih dikarenakan pemerintah kami belum memperbaiki jalan kami. Dari dulu sudah mengusulkan tapi sampai sekarang belum diperbaiki juga. Jumpa lagi di Omon-Omon ya. Ini seorang anak SD ya sedang berangkat sekolah. Di sini dia menyempatkan untuk membuat video keluhannya yang mana jalanan dia itu di daerah dia itu becek banget ya. Gimana nih pemerintah Kabupaten Sintang menyikapi keluh kesah ini ya? Bisa Anda lihat jalanan yang di video ini memang benar-benar sangat becek ya. Kita nggak tahu apakah ini emang daerah terpencil ya. Selamat siang teman-teman dan pemerintah kami se-Kabupaten Sintang, Kecamatan Sau, Kalimantan Barat. Di sini saya Noberta Mutiara Anggela ingin mengusulkan bahwa jalan kami di sini sudah amat-amat parah dan susah dilewati. Kami juga di sini sehari-hari menuntut ilmu untuk berjalan ke sekolah dengan jalan seperti ini. Kami untuk datang ke sekolah kami di sini nyeker atau tidak menggunakan alas kaki. Sebenarnya sangat-sangat sedih dikarenakan pemerintah kami belum memperbaiki jalan kami. Dari dulu sudah mengusulkan tapi sampai sekarang belum diperbaiki juga. Ya, kita ikut prihatin ya kondisi di daerah anak ini ya, yang mana emang jalanannya tuh sangat parah sekali. Ini ironis sekali ya, dimana Indonesia ini katanya kan nanti 2045 ini bisa menjadi negara ekonomi tertinggi di dunia ya, tapi pemerataan pembangunannya belum bisa dirasakan di daerah-daerah terpencil ini. Kita kadang bingung ya, negara itu kan sudah membantu ya dalam bentuk dana desa. Nah, sekarang kepala daerah di situ itu dana itu untuk apa coba? Kita kan jadi tanda tanya ya. Setiap tahun mendapatkan dana desa miliaran rupiah ya. Emang besarannya ini alokasinya disesuaikan di daerah masing-masing ya. Jadi persentasenya itu tidak sama antara daerah A dan daerah B ya. Tetapi kalau melihat kondisi kayak gini kan kita jadi penasaran, dana-dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah atau dari dana APBD dikucurkan ke daerah ini peruntukannya untuk apa ya? Nah, ini mengejutkan sekali ya. Yang tadi dana desa peruntukannya tidak jelas ya, masih banyak jalan-jalan yang becek kayak gitu. Nah, sekarang di berita ini bisa kita lihat dana desa itu kalau kok malah dipakai judul ini nih. Jadi aparat-aparat bobrok di daerah ini masih banyak ya. Jadi banyak oknum nakal nih yang menyalahgunakan dana desa itu. Ini penegak hukum harus turun tangan nih. Jadi untuk menertibkan ya oknum-oknum yang nggak jelas kayak gini. Ini coba kita lihat skandal penyalahgunaan dana desa judi online mengguncang publik ya. Pemerintah angkat bicara dan berjanji menindak tegas kepala desa yang terlibat. Nah, ini kan klise ya. Dari dulu itu ya pemerintah cuma berjanji aja ya, mungkin, tapi ya tetap aja ya itu tidak merubah keadaan. Tetap aja kepala desa di daerah-daerah itu walaupun tidak semua ya masih menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan anggaran yang seharusnya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan warganya, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau mungkin keluarganya atau golongannya ya. Ini nggak benar ya. Nah, di sini ditulis beberapa pihak itu menuding lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Nah, ya iya, transparansi itu memang perlu ya, agar masyarakat itu tahu berapa alokasi dana desa yang diterima di daerahnya ya. Nah, masyarakat itu juga boleh dan berhak ya untuk menanyakan dana itu untuk apa ya.
Nah, kepala desa harus bisa menjelaskan itu. Nah, kalau nggak bisa ya turunin aja. Nah, kalau nggak bisa jawab ya turunin saja. Kepala desa nggak becus kayak gitu ya, hanya petantang-petenteng pakai baju dinas tapi kinerjanya nggak jelas, nuntut gajinya tinggi, nuntut masa kerjanya yang panjang tapi tidak menunjukkan kredibilitas yang baik. Ngapain? Kata aja kan. Jadi budaya mecat itu harusnya digalakkan ya, supaya oknum-oknum aparat pemerintah daerah ini jerah. Jangan biarin yang gitu-gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang berkompeten, punya kapabilitas, yang mencari kerja yang nganggur. Ya, nggak banyak banget gitu. Ini yang sudah memiliki jabatan, memiliki penghasilan, tetapi tidak amanah, dipecat saja ya nggak, dengan ragu-ragu. Indonesia ini kalau mau maju ya perlu aparat pemerintah yang yang jujur, yang punya skill, punya kemampuan, punya kapabilitas kayak gitu-gitu ya. Kalau cuma modal asal ngomong saja tapi kinerjanya nggak ada ya ngapain ya, nggak akan pernah berubah gitu kan. Nah, yang jadi masalah ya masyarakat ini kalau pembangunan di daerah itu buruk ya, yang disalahkan siapa? Presidennya. Harusnya ya tidak harus semua itu menjadi tanggung jawab presiden gitu kan. Presiden itu kan sudah berupaya memberikan yang terbaik buat daerah-daerah ya, dengan cara memberikan dana alokasi khusus, dana desa ya, tujuannya gitu agar pembangunan antara daerah dan kota itu tidak terjadi timpang ya, ada ketimpangan pembangunan ya. Tapi kalau dari pemerintah daerah dan para aparat negaranya daerah tidak bisa amanah ya, sebagus apapun pemimpin negara ini atau presiden ya, hasilnya juga tidak akan bagus kan. Makanya kemarin itu dengan adanya retreat yang diinisiasi Prabowo ini bagus banget ya. Tujuannya sebenarnya ya itu tadi, untuk mengingatkan kembali kepada aparat-aparat di daerah bahwa ada amanah dari masyarakat ini harus dijalankan dengan baik. Jangan males-malesan ya, cuma datang pagi minum kopi ya, main HP, ngokok ya, nggak kayak gitu ya. Ya, ayolah semua itu berubah untuk negara ini, untuk kemajuan negara ini, supaya bangsa kita juga jadi makmur ya. Kalau etos kerja aparat negara tidak dirubah, Indonesia ini nggak akan berubah. Ya begini aja, kan? Nggak akan bisa maju-maju. Oke, untuk warga Sintang, tetaplah berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini adalah keadilan kesejahteraan, keadilan pemetaan pembangunan. Nah, itu harus diperjuangkan tuh, harus dikawal nih. Jangan diam saja nih. Karena apa? Kalau diam saja, terus pemimpin daerahnya hanya hobinya di kantor, rapat, duduk, yang dia tidak akan tahu kondisi di daerah. Makanya masyarakat harus aktif nih, aktif untuk memviralkan daerah-daerah yang tidak tersentuh pembangunan. Dengan begitu kepala daerah akan mendengar ya. Walaupun mungkin ada juga sih kepala daerah yang kadang warganya yang memviralkan di daerah mana gitu, terus diketahui oleh publik, dia malah tersinggung dan marah-marah, terus mengintimidasi. Yaitu ada ya. Ya, mudah-mudahan dengan seiringnya perkembangan dunia teknologi ini, hal-hal yang bersifat intimidatif kayak gini hilang ya. Karena apa? Kalau sampai berani mengintimidasi warganya yang memviralkan daerah-daerahnya yang itu tidak tersentuh pembangunan, terus diintimidasi, ya dia akan habis kan sama netizen, akan dirujak ya enggak. Sebagai aparat negara kan harus
mau dikritik gitu kan. Kritik kan itu bagus, kritik membangun ya, jangan seperti mahasiswa ya, itu bukan mengkritik tapi menghina ya, nggak dengan narasi kotor. Masa seorang presiden yang dipilih oleh rakyat yang secara konstitusi itu sah ya, nggak dikata-katain dengan kata-kata binatang. Ini mahasiswa yang gila ya, nggak bodoh gitu kan. Sebagai kaum intelektual harusnya kan memberi contoh kepada masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya itu tidak setinggi mereka ya, harusnya dengan perilaku yang baik, dengan perkataan yang baik. Nah, kemarin nih mahasiswa yang demo Indonesia Gelap ini dengan barbarnya mengatain pemerintah itu dengan kata-kata tidak baik, bisa aja itu salah satu imbas dari Rocky Gerung ya. Kadang kita heran ya, pemimpin kita itu kadang kurang apa ya, sudah pendidikannya tinggi ya, nggak mungkin punya titel haji, sholatnya rajin atau religi lah gitu. Tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari ini bertolak belakang ya, bingung gitu. Bagaimana ya cara membuat aparat negara atau pemimpin daerah ini bisa jerah ya? Kira-kira apa ya, hukuman apa yang perlu diberikan kepada mereka ya? Tapi kalau menurut saya ya, hukuman cambuk itu perlu gitu. Jadi emang undang-undang tindak pidana korupsi itu harus revisi dulu ya, untuk memasukkan klausul hukuman cambuk itu. Saya yakin ya kalau hukuman cambuk ini diterapkan di Indonesia ya, seperti di Aceh ya, itu saya yakin jerah. Nah, mekanisme pencambukan ini harus dilakukan di tempat umum, jadi di lapangan yang disaksikan banyak orang ya. Saya yakin nih, kalau itu bisa diterapkan di Indonesia bakal malu ya, nggak dibawa ke lapangan, ditonton orang banyak, terus dicambuk dengan kuantitas sesuai dengan tingkat korupsinya. Itu pasti cerai itu. Kalau cuma dihukum tahun 2 tahun ya, siapa yang jerah? Koruptor sekarang kan pinter-pinter berhitung ya, enggak? Dia kalau nggak korupsi untuk punya uang 1 miliar itu 5 tahun menjabat belum tentu dapat. Apa sih gaji kepala daerah ya nggak? Nah, dengan korupsi bisa dapat 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar ya nggak? Kalau ketangkap paling 5 tahun ya, mendingan korupsi ya. Ini makanya pemerintah harus mulai memikirkan hukuman yang berat buat mereka ya nggak? Kalau Indonesia pengen maju, pengen korupsinya itu turun drastis, itulah hukuman cambuk. Ayolah pemerintah segera nih undang-undang tindak pidana korupsi direvisi ya. Jangan cuma menyediakan penjara-penjara di kota ya. Nah ini penjara itu harusnya jangan di kota, ditaruh di tengah hutan kalau perlu ya. Kalau penjara di tengah kota ya itu yang ada para pidana korupsi ini nyogok juga dengan sipir-sipir di penjara supaya dia bisa kelayapan kan. Statusnya di penjara tapi malahan bisa jalan-jalan, ini kan malah bisa bikin celah. Nah, ini yang saya dengar ini malah Presiden Prabowo ini berencana memang membuat penjara di tengah hutan gitu kan, kalau nggak salah. Jadi supaya mereka itu kalau pengen pergi biar susah
biar dimakan hiu katanya. Nah itu bagus tuh, bagus Pak Prabowo, mantap ya, segera tuh direalisasikan. Ini karena ini penting nih, korupsi di Indonesia itu udah sangat masif ya, kredit. Jadi emang kita itu perlu fokus nih ke arah penanganan korupsi ini ya. Triliunan dana pemerintah itu disedot sama mereka, yang dikorupsi sama mereka ya, seperti Pertamina nih 193,7 triliun satu bulan, coba mereka bisa menikmati uang itu ya. Itu sebulan ya, kalau dikali 12 bulan itu bisa 1 kuadron ya, hampir 1000 triliun. Nah itu 1000 triliun ya, kalau balik ke negara dan dialihkan ke pembangunan infrastruktur kayak tadi ya, jalan-jalan becek tuh saya yakin nggak ada. Mungkin sekolah-sekolah itu juga akan bagus gitu. Tetapi kadang heran juga, seorang koruptor bisa ditangkap, tapi dana yang balik ke negara ini juga nggak jelas, kadang nggak berimbang ya, antara yang dia korupsi dengan yang balik ke negara itu nggak imbang gitu, aneh gitu. Dan uang itu kemana juga? Ya itu tadi nomor-nomor terkait dengan anggaran dana desa ya, yang mana kita sebagai warga negara itu perlu tahu anggaran itu untuk apa, hasilnya mana. Kalau dibilang untuk pembangunan di daerah, tapi masih banyak sekali jalan-jalan di desa ini yang hancur lebur, becek ya enggak. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.